Ya, saya bukan penyalur TKI ataupun sponsor TKI resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Hairul Vlog, vlognya pemersatu para TKI yang ada di Malaysia. Tak terlupa saya ingin menyapa tuh teman-teman yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Selangor, TKI Kuala Lumpur, TKI Jeddah, TKI yang ada di Johor, TKI Malaka, Seremban, Trengganu, Negeri Sembilan, dan Kuantan, Pahang. Juga tak terlupa untuk TKI yang ada di Sabah, Sarawak, terus di Kuching, dan juga untuk TKI yang ada di luar negeri lainnya, TKI Korea, TKI Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Jeddah, TKI Mekah, TKI Jepang, TKI Singapura. Selamat bergabung di channel saya di Hairul Vlog. Dan juga ini teman-teman ya, ini ada apa ya? Ada ulasan menarik juga nih sebetulnya ya kan. Nih teman-teman, Nah, ini ya. Bang, bisa uruskan permit saya nggak? Bisa uruskan saya ikut program rekalibrasi nggak? Oh ya teman-teman ya, pertanyaan seperti ini, apalagi itu di sosial media, itu hati-hati teman-teman, karena teman-teman diincar oleh agensi abal-abal ya teman-teman ya. Sekali saya mengingatkan ya, Hairul Vlog Channel itu bukan ataupun buka jasa untuk pengurusan permit, pengurusan paspor, pengurusan program rekalibrasi. Karena kenapa? Hah? Karena saya bukan calo teman-teman ya, saya bukan agensi abal-abal, jelas ya. Nah makin nanya lagi, bang itu anak saya di kampung bang perlu kerja, abang bisa bantu nggak? Dan juga teman-teman ya, saya bukan penyalur TKI ataupun sponsor TKI resmi. Jangankan TKI resmi, saya juga bukan penyalur ya kan, jelas ya. Bagi ada yang mengatasnamakan saya ini gini, bisa menyalurkan, memasukkan kerja, bisa membantu, itu bukan saya nggak pernah membuka lowongan kerja, membuka apalagi jasa paspor, apalagi jasa permit, jelas ya. Perlu teman-teman ketahui ya, yang bisa mengurus rekalibrasi di tahun 2023 ini ataupun permit itu hanya majikan, jelas ya. Dan juga agensi resmi yang ditunjuk oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia itu ada, dan sudah saya jelaskan juga di video saya, yaitu itu bisa dilihat, itu agensinya di sipermit.id, jelas ya, sipermit.id, itu silakan teman-teman dicek. Dan juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia itu bisa juga mengunjungi bp2mi.go.id, jelas ya. Dan juga ini kemarin kan sudah ada, kemarin tuh agensi abal-abal di Batam kan sudah banyak yang dapat tuh. Nah, saya mengingatkan untuk agensi-agensi abal-abal ya, segera bertobat sebelum Anda sebelum Anda meringkuk di ruang tahanan ataupun sudah digerebek ya kan, nggak tanggung-tanggung. Ini dendanya 15 miliar loh. Hukuman penjara 15 tahun ya bagi agensi ataupun calo abal-abal. Dan juga ini ada juga ya, saya untuk menyarankan untuk teman-teman yang ada di Indonesia untuk mengecek itu agensi resmi atau enggak, itu silakan teman-teman buka di bp2mi.go.id. Itu ada semua nama agensi dan penyalur resmi untuk ke Malaysia ya. Dan misalnya di teman-teman itu ada di sosial media, di Facebook, TikTok, itu ada membuka jasa penyalur tenaga kerja Indonesia ke Malaysia, tanyakan kembali itu penyalurnya apa namanya. Dan juga ini sudah saya temui juga, ini ada juga itu dia mendompleng nama sponsor PJTKI yang resmi yang ada di Indonesia. Saya nggak sebutlah namanya ya, sebagai contoh saja ya kan. Memang dua ini sama namanya, nama sama namanya, misalnya Jaya Abadi. Nah nanti dia dibuatnya juga Jaya Abadi, terus ada juga apa itu izin usahanya, itu kan nomor izin usahanya, segmen segala macam, itu diubahnya teman-teman ya. Jadi teman-teman cek keresmiannya, keaslian penyalur tersebut, terus bandingkan surat izinnya. Kalaupun misalnya ada sponsor ini membuka cabang di wilayah-wilayah lain, hubungi nomor wilayah-wilayah itu, terus teman-teman infokan juga ke teman-teman, atau teman cek sendiri ya, bisa menghubungi BP2MI
Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, itu bisa teman-teman laporkan. Dan juga ini saya meminta pertolongan untuk kepada pihak pemerintah Republik Indonesia yang untuk program laporan perlindungan tenaga asing yang ada di Indonesia, tenaga Indonesia, maksudnya perlindungan buruh migran yang ada di luar negeri itu kan ada ombudsman ini, ombudsman. Cuman bagi pemerintah Republik Indonesia ya kan, selaku sekarang pemerintah Kemenlu ya kan, Kemendagri itu kan, itu ada yang namanya ombudsman. Saya minta untuk pemerintah Indonesia ya, tolong diaktifkan kembali untuk layanan ombudsman itu. Karena sudah sering saya coba berkali-kali untuk laporan ombudsman itu terkirim cuman jawabannya cuman komputer aja, terima kasih, terima kasih, dan juga pelayanannya nggak ada ya kan. Jelas ya, ombudsman itu bisa teman-teman melaporkannya, bisa juga ya secara beramai-ramai, bisa itu laporkan di websitenya ombudsman perlindungan. Atau yang sudah ada di luar negeri ini, misalnya udah udah masuk ilegal lah di Malaysia ya kan, bisa teman-teman itu untuk menghubungi di sini misalnya kan. Nah ini bisa dihubungi di sini kan untuk pelindungan tenaga kerja asing, misalnya teman-teman ditipu ataupun apa segala macam ya kan. Dan juga ini saya memberikan ini juga ya, masukan juga ya, bukannya apa ya, gini teman-teman ya. Apa, bagi teman-teman ya yang masih memaksakan masuk melalui jalur tikus ataupun jalur pelancong, teman kerja-kerja di kilang-kilang atau di perusahaan yang ada di Malaysia ini, kerugian yang kita dapatkan selaku warga negara Indonesia pekerjaan oleh jalur ilegal ini, pertama kecelakaan kita nggak bisa diurus ya. Terus asuransi kesehatan, kita sakit berobat sendiri. Terus yang ketiga tempat tinggal itu biasanya satu rumah bisa 20, bisa 30 orang ya kan. Itu yang saya sesakan ya, jelas ya. Dan juga bagi yang sekarang mau masuk gitu jalur pancung, mending pikir-pikirlah dua kali ya teman-teman ya, mau kerja ke Malaysia lewat jalur pancung itu pikir-pikir dua kali ya. Karena program rekalibrasi 2023 ini hanya untuk yang overstay di bawah 31 Desember 2022. Jadi yang baru masuk di Januari 2023 ini tidak bisa untuk ikut program rekalibrasi, jelas ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada lagi mau tanya? Oke, silakan untuk pertanyaan teman-teman bisa kirim di kolom komentar saya ya. Mungkin itu saja pemberitaan dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di bawah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.